Belum selesai dengan kasus pengoplosan BBM Pertamax dengan Pertalite, publik kembali dibuat geram dengan temuan bahwa minyak goreng bersubsidi untuk rakyat ternyata takarannya disunat. Dalam satu kemasan minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter minyak, nyatanya hanya berisi 750 hingga 800 ml minyak goreng. Artinya jika masyarakat membeli 5 kemasan, sama saja hanya mendapatkan 4 kemasan minyak goreng ukuran 1 liter. Belum lagi dengan banyaknya temuan minyak kita yang dijual dengan harga lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Alih-alih meringankan beban masyarakat untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih murah, rakyat justru kembali dicurangi oleh oknum yang ingin memperkaya diri. Inilah Sinpo Editorial, Sunat Takaran Minyak Kita. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar, terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni sunat takaran minyak kita. Dan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Maret 2025 lalu ini menemukan takaran minyak kita atau minyak goreng subsidi dari pemerintah ini tak sesuai volume. Tak hanya takaran, ini Menteri Pertanian juga menemukan bahwa minyak goreng dalam kemasan minyak kita ini dijual melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu beberapa hari setelah sidak dari Menteri Pertanian, ini Polda Metro Jaya juga menemukan temuan yang sama di mana adanya takaran kurang sesuai standar kapasitas tepatnya di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 11 Maret 2025. Ini polisi menemukan mayoritas isi minyak kita tak sesuai dengan takaran yang seharusnya 1 liter, namun yang ditemukan ini mayoritas adalah 750 sampai dengan 800 ml. Dan kalau kita melihat minyak kita ini sebenarnya adalah solusi yang diberikan oleh pemerintah saat tahun 2022 lalu harga minyak ataupun yang ada di masyarakat, harga minyak goreng yang ada di masyarakat ini harganya jauh melambung tinggi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan minyak kita ini sebagai solusi agar masyarakat bisa membeli minyak dengan harga yang terjangkau. Namun alih-alih masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau, namun justru oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab justru berlaku curang dengan mengurangi takaran minyak kita ini. Sampai saat ini memang beberapa pihak terkait mulai dari DPR, kemudian kementerian sampai dengan kepolisian masih aktif melakukan sidak di beberapa lokasi pasar termasuk dengan di beberapa lokasi produsen yang memproduksi minyak kita ini, dan kita berharap tentunya hukuman yang ataupun penyidikan ini bisa dilakukan lebih mendalam agar kejadian semacam ini tidak terjadi lagi ke depannya. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan sunat takaran minyak kita ini bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda, untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kasus penyunatan takaran minyak kita. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kasus penyunatan minyak kita. Belum selesai dengan publik dihebohkan dengan kasus pengoplosan Pertalite dan juga Pertamax. Kali ini publik kembali dihebohkan dengan kasus penyunatan takaran minyak kita yang harusnya berukuran 1 liter, namun setelah dilakukan penyidakan dan juga pemeriksaan lebih lanjut ternyata hanya berukuran ataupun hanya berisi 750 sampai dengan 800 ml. Melihat hal ini Mas, tanggapan dari Sinpo ID? Ya, Sinpo ID melihat ini sebuah fenomena yang cukup miris ya. Karena memang di tengah masa-masa yang dalam tanda kutip masyarakat juga sedang menurun tingkat daya belinya. Terus kemudian ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi. Dan ini yang sangat-sangat disayangkan tentunya. Dan takarannya juga lumayan jauh kalau seandainya 1 liter terus turunnya ke 750 atau 800 ya. Berarti di situ ada sekitar 200 sampai 250 ml yang diambil oleh oknum tersebut. Dan kalau 250 ml dikali sekian bungkus kan udah lumayan. Apalagi kalau seandainya yang beredar di pasaran saat ini justru lebih banyak didominasi oleh yang sudah dipotong 250 ml. Tentu sangat-sangat merugikan masyarakat. Dan ini kita sangat-sangat menyayangkan tentunya
dan kita juga melihat dalam prosesnya juga sudah ada sidak juga dari DPR dan ini sebuah langkah yang cukup preventif juga, kita apresiasi lah karena memang ada upaya yang cepat dan tanggap untuk kemudian bisa semua pihak ini turun tangan untuk membenahi masalah ini. Dan kita harapkan ini juga bisa membuat publik itu kembali lagi percaya dengan apa yang selama ini mereka konsumsi dari termasuk salah satunya yang minyak kita ini karena minyak kita kan salah satu produk yang memang mendapatkan subsidi juga kan dari pemerintah. Kalau seandainya di sini proses penyunatannya itu bisa kemudian ditanggulangi dan masyarakat juga akhirnya melihat bagaimana proses hukum yang berjalan ini bisa memberikan sebuah keadilan, tentunya kepercayaan publik bisa optimis kembali lagi seperti itu. Berbicara terkait dengan kepercayaan publik ataupun kepercayaan masyarakat ini, Mas, kalau kita melihat awal mula minyak kita dikeluarkan ini kan sebagai solusi dari pemerintah karena waktu itu harga minyak yang melambung tinggi, kemudian dikeluarkan minyak kita ini sebagai solusi agar masyarakat tetap mendapatkan minyak dengan harga terjangkau. Namun dengan adanya kasus ini, dampaknya terhadap baik itu kepercayaan masyarakat untuk kembali mengonsumsi minyak kita ataupun terkait dengan perekonomian di tengah masyarakat yang memang saat ini sedang agak sulit, sedang daya beli masyarakat juga tengah menurun. Dampaknya terhadap hal tersebut seperti apa, Mas? Ya, dampaknya cukup negatif ya, karena memang ini terjadi di tengah masa-masa masyarakat ini daya belinya sedang menurun ya. Tapi oleh karena itu kita ngelihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh para pihak terkait ya, termasuk dari aparat penegak hukum maupun juga DPR yang langsung turun tangan untuk kemudian melakukan sidak, berarti secara nggak langsung ada upaya yang langsung masif dan setidaknya bisa menanggulangi yang sudah beredar sejauh ini. Dan kita harapkan ini bisa ditanggulangi dengan cepat dan masyarakat juga akhirnya bisa kembali lagi kepercayaannya terhadap minyak kita ini, karena memang produk minyak kita ini dikeluarkan memang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat tetap mendapatkan minyak dengan akses yang jauh lebih, setidaknya mendapat subsidi dalam proses pembelian minyak goreng seperti itu. Kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan baik itu oleh DPR yang juga langsung turun ke pasar untuk melakukan sidak. Kemarin juga pertama kali adalah Menteri Pertanian yang menemukan bahwasannya ternyata ini tidak sesuai dengan takaran dan saat ini juga tengah ditangani oleh pihak berwajib. Kalau melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait ini, apakah ini menunjukkan bagaimana keseriusan dari pemerintah untuk termasuk dengan ancaman-ancaman yang diberikan kepada pihak produsen untuk memberhentikan ataupun menutup pabriknya ataupun tidak memberikan izin lagi. Apakah ini juga sudah cukup untuk memberikan efek jerah terhadap para oknum-oknum ini, Mas? Boleh dijawab, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat
untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan sunat takaran minyak kita. Mas Bayu, tadi ada pembahasan kita yang belum sempat dijawab terkait dengan akibat-akibat ataupun ancaman-ancaman yang diberikan oleh pihak berwajib maupun dari kementerian akan segera menutup pihak-pihak ataupun pabrik produsen-produsen yang melakukan kenakalan terkait dengan pengurangan takaran minyak kita ini, Mas. Kalau melihat ancaman-ancaman ini, Mas. Ya tentu itu bukan sebuah ending yang sudah menjadi endingnya ya. Karena memang masyarakat tentu akan mengawasi bagaimana proses hukum ini berjalan dan untuk kemudian apakah nantinya hukuman terhadap para pelaku ini bisa memberikan keadilan atau tidak terhadap masyarakat. Ini yang tentunya menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi publik untuk kemudian bisa melakukan pengawasan secara seksama bagaimana proses hukum ini berjalan. Karena memang sejauh ini kan baru ada 3 perusahaan yang dalam tanda kutip kedapatan melakukan kecurangan tersebut kan. Dan ini nggak menutup kemungkinan masih ada pelaku-pelaku lain yang harus dijerat juga. Karena memang sejauh ini kan temuannya masih di wilayah Pulau Jawa ya. Bagaimana yang di wilayah Kalimantan, terus kemudian Sumatera, Sulawesi maupun di Papua ini harus disisir dulu semuanya. Jadi masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini bisa melihat bagaimana minyak yang mereka konsumsi, yang mereka dapatkan dari pasar ini sudah sesuai takarannya. Karena kalau seandainya dari hasil penelusuran sejauh ini kan sudah ada sidak di pasar induk, terus juga ini kita belum tahu nih bagaimana yang ada di luar Jawa. Nah, kalau seandainya nanti ada temuan kembali berarti secara nggak langsung ini sudah cukup masif juga dan itu harus segera ditindak juga. Iya, mengingat 1 liter diambil 250 kan lumayan, ya kan? Dan ini nilai ekonomisnya tentu sangat-sangat merugikan masyarakat. Kita harap aparat penegak hukum yang saat ini menindak kan Barreskrim ya bisa jauh lebih preventif lagi, lebih semangat lagi untuk kemudian bisa menangkap pelaku-pelaku yang memang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. Seperti itu. Kalau kita melihat penyebab ataupun faktor-faktor penyunatan ini kan yang baru ketahuan adalah lebih dari 1 perusahaan yang melakukan penyunatan ataupun pengurangan takaran minyak bersubsidi ini. Artinya memang kalau dari pandangan Sinpo ID, apakah memang ini menjadi salah satu kejahatan yang terorganisir, kemudian sistemik sehingga dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memang itu ditugasi oleh pemerintah untuk mengelola minyak bersubsidi ini, Mas? Bisa jadi di sini ada upaya untuk kemudian perusahaan tersebut meraup untung dengan cara yang tidak jujur. Karena memang seperti ini, ketika perusahaan tersebut mendapatkan tugas untuk kemudian mendistribusikan minyak goreng yang dalam bentuk minyak kita ini, mereka kan punya kewajiban untuk kemudian bisa menyampaikan minyak tersebut ke masyarakat dengan porsi yang sudah sesuai. Sementara ketika minyak tersebut sampai ke masyarakat, tapi dalam kondisi yang takarannya sudah dikurangi, berarti ada upaya bisa disebut bahwasanya ini ada upaya agar perusahaan-perusahaan yang melakukan penyunatan minyak tersebut ingin mencari cuan sendiri. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karenanya kita berharap aparat penegak hukum bisa kemudian lebih preventif lagi untuk melakukan tindakan dan nggak hanya berkutat dengan 3 perusahaan yang sejauh ini sudah terindikasi melakukan penyunatan, tapi juga bisa melakukan upaya lebih menyeluruh lagi karena memang di situ ada distributor juga yang bermain kan, dan ada kalimat yang menyebut seperti ini bahwasanya ada salah satu
distributor yang kemudian meminjam label minyak kita dan kemudian disalurkan lagi ke masyarakat, tapi dalam bentuk sudah disunat 250 ml. Berarti secara langsung kan ada oknum lagi yang lain. Nah ini yang benar-benar harus segera diungkap agar masyarakat juga bisa melihat proses hukum yang sedang berjalan oleh Bareskrim ini bisa menindak seluruh pelaku-pelaku yang berkecimpung dalam upaya tersebut. Mas, selain dengan penyunatan ataupun pengurangan takaran minyak kita, ini temuan di lapangan juga harga eceran tertinggi ini juga melebihi dari head yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dari pemerintah menentukan harga sekitar 14.700, namun di temuan di masyarakat yang sampai di tangan masyarakat ini berkisar antara 17.000 sampai dengan 18.000 rupiah per liternya. Itu pun masih dikurangi dengan penyunatan tadi. Melihat head yang lebih tinggi ini, Mas, seperti apa, Mas? Ya ini oleh kami melihat Sinpo ID ini ingin pemerintah ini bisa jauh lebih melihat masalah ini tuh lebih menyeluruh lagi. Karena memang nggak hanya cuma sekedar pemotongan 250 ml-nya ya. Karena memang belakangan ada penjualan harga eceran tertinggi minyak kita yang memang di beberapa daerah ini ternyata lebih tinggi dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat tuh tentunya sangat-sangat dirugikan ya. Selain dia uangnya takaran minyaknya sudah dipotong, udah gitu mereka juga harus membayar jauh lebih tinggi dari harga yang sudah ditentukan. Dan tentunya kita harap pemerintah bisa segera mengambil sikap atas polemik ini untuk kemudian bisa menerbitkan kebijakan yang lebih positif lagi kepada masyarakat dan bisa menindak. Tentunya ini kita harap ada political will juga ya dari legislatif maupun eksekutif yang kemudian bisa menindak dan memberikan efek jera kepada para pengemplang yang penyunat minyak kita ini. Karena memang jika mereka masih terus beroperasi dan ini sangat-sangat merugikan, tentunya siapa lagi yang dirugikan selain masyarakat kan seperti itu. Makanya kita harap proses hukumnya bisa melakukan penindakan secara menyeluruh sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan seperti itu. Kalaupun nanti masalah ini telah terselesaikan, artinya memang para pelaku-pelaku ataupun perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pengurangan terhadap takaran minyak kita ini memang sudah terbukti ditutup. Artinya kedepannya memang harus ada pengawasan yang lebih dari pemerintah terkait dengan penyaluran minyak goreng bersubsidi ini ya, Mas ya? Ya karena memang kalau seandainya proses pengawasan ini tidak dilakukan secara seksama ya dan tidak dilakukan secara ketat, hal-hal seperti ini bisa ada kemungkinan untuk terulang kembali di kemudian hari kan seperti itu. Makanya kita harapkan pengawasan juga bisa terus dilakukan dan diperketat juga karena memang ini sudah sangat-sangat mencederai kepercayaan publik. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan sunat takaran minyak kita. Mas Bayu, kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu melakukan sidak, kemudian saat ini juga tengah dilakukan penyidikan terkait dengan perusahaan-perusahaan mana saja yang terbukti melakukan pengurangan terhadap takaran minyak kita ini. Ada tidak langkah-langkah yang perlu dilakukan lagi oleh pemerintah yang bisa memastikan bahwa hal ini tidak terulang lagi ke depannya, Mas? Ya, salah satunya itu setidaknya bisa memberikan efek jerak pada para pelaku ya, dan mengembalikan kepercayaan publik yang sudah dihianati oleh para oknum tersebut. Salah satunya yakni dengan melihat bagaimana kasus ini berjalan. Kalau kita lihat di situ kan ada minyak goreng subsidi, yang memang berarti secara nggak langsung pemerintah berkontribusi untuk kemudian menyalurkan minyak tersebut pakai uang APBN kan, seperti itu kan subsidinya. Nah ini secara nggak langsung, jika seandainya ada pengutipan 250 ml, terus kemudian ada upaya penjualan yang harganya di atas harga eceran tertinggi, dari 14.000 jadi sekian, ada yang 16.000, ada yang 18.000, dan ini setidaknya aparat penegak hukum bisa melakukan penindakan ataupun menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ya, baik itu pasal 2 atau pasal 3, karena memang di situ ada tindakan atau upaya melawan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Mengingat di situ ada subsidi yang disalurkan oleh pemerintah tapi sampai ke masyarakat tidak sesuai dengan takarannya, makanya ini layak untuk bisa diterapkan pasal undang-undang pidana korupsi ya. Mungkin ini pendapat redaksi Sinpo ID melihat bagaimana masifnya upaya pengutipan 250 ml ini kan. Karena memang ini cukup sangat-sangat miris juga, karena memang harusnya masyarakat itu bisa mendapatkan dengan apa yang dia belanjakan 1 liter, tapi yang didapat justru malah di bawah itu. Ya, kita harap ini bisa diterapkan untuk kemudian bisa melakukan penindakan secara menyeluruh. Dan selain pidana badan, juga kita harap ada penindakan yang lebih masif lagi, yaitu dengan menerapkan denda. Karena memang ketika mereka mengutip 250 ml, berarti secara nggak langsung ada jatah yang harusnya diterima oleh masyarakat, dia ambil. Ini harus dikenakan denda juga. Ketika denda itu diterapkan, dendanya juga harus maksimal dengan apa yang sejauh ini sudah mereka nikmati, seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan minyak goreng, ini merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan ini selalu dibutuhkan, terlebih di bulan Ramadan jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan terkait dengan minyak goreng ini pasti meningkat cukup tajam, Mas. Iya, karena memang Sinpo ini juga langsung kita test case ya, kita lihat bagaimana reaksi pasar terhadap kasus ini ketika berjalan. Dan beberapa reporter kita juga menanyakan kepada para pelaku usaha yang dalam tanda kutip memang menggunakan minyak kita untuk berjualan. Salah satunya seperti pedagang gorengan yang memang pedagang kecil, terus ketoprak yang skala usahanya ya UMKM kecil-kecilan seperti itu. Ya mereka sangat menyesali dengan adanya pengutipan tersebut. Bahkan beberapa di antaranya juga menyebut, kalau gini, kalau seandainya saya beli dari dulu, saya punya takaran sendiri nih. Ketika beli saya hitungin, jadi nanti dicatat, terus nanti kerugian yang selama ini sudah dibeli bisa dituntut. Nah ini yang sangat-sangat miris ketika kita lihat ternyata di lapangan juga masyarakat pun mengeluh dengan adanya pengutipan 250 ml. Itu pun yang 200, bagaimana yang 300 kan seperti itu. Makanya kita harapkan aparat penegak hukum bisa kemudian segera menerapkan
pasal-pasal yang kemudian bisa setidaknya memberikan keadilan kepada masyarakat yang selama ini sudah merasa dirugikan seperti itu. Dan kalau kita melihat kemarin kan pemerintah baik itu dari kementerian kemudian DPR ataupun dari kepolisian juga melakukan sidak-sidak ke pasar-pasar dan kita tahu para pedagang di pasar ini kan juga menjadi salah satu korban karena pedagang-pedagang pengecer ini juga tidak tahu sebenarnya apakah ini benar 1 liter atau sudah dikurangi dari pihak produsennya, Mas. Ya ini cukup kalau kita lihat di sosial media ya, fenomenanya juga sangat-sangat ramai juga untuk memperbincangkan yang namanya minyak goreng dikutip 250 ml. Karena memang ada beberapa konten kreator yang pada akhirnya mengupload sebuah video dengan membeli minyak goreng yang labelnya minyak kita, terus kemudian dituang. Dan itu beneran 250 dong. Ya sampai mereka menyematkan caption hal kecil seperti ini kenapa harus bohong kan seperti itu. Ya sangat-sangat miris juga ya. Dan upaya yang sejauh ini Sinpo ID melihat ada DPR kemudian turun tangan, aparat penegak hukum turun tangan, terus menteri pun juga langsung angkat bicara terhadap kasus-kasus tersebut, berarti secara langsung ini jadi bagian dari upaya Presiden kita Prabowo Subianto untuk kemudian bisa meningkatkan komitmennya bahwasanya kesejahteraan masyarakatnya jangan sampai terganggu, terus kemudian memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Dan kita harapkan komitmen ini bisa terus terjaga ya, karena memang ke depan kita nggak tahu bakal ada temuan apa lagi, dan ini kemudian bisa komitmen pemerintah bisa terus terjaga untuk kemudian menegakkan hukum agar perkara-perkara seperti ini tidak terulang kembali. Karena sebelumnya masyarakat sudah terluka dengan Pertamina, sekarang dengan minyak kita harapkan ini menjadi sebuah babak terakhir agar masyarakat kedepannya tidak lagi merasa terluka dengan apa yang dalam tanda kutip subsidi lah seperti itu. Mas berbicara terkait dengan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto, memang akhir-akhir ini terbongkar beberapa mega korupsi mulai dari Pertamina, kemudian juga ini ternyata ada temuan lagi terkait dengan penyunatan takaran minyak kita, ada juga terkait dengan Mas Antam yang kemudian ada kasus, dan ini apakah ini menunjukkan bagaimana kasus-kasus korupsi besar di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bagaimana komitmen dari Presiden Prabowo untuk benar-benar memberantas korupsi ini, Mas? Ya ini cantik juga ya, aparat penegak hukumnya bisa kemudian melaksanakan apa yang disebut sebagai komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini diusung oleh Presiden Prabowo ya. Kita harapkan semangat ini bisa terus terjaga, karena memang Indonesia butuh aparat penegak hukum yang bisa memberikan keadilan secara menyeluruh dan bisa mengawasi praktik-praktik yang memang merugikan masyarakat untuk kemudian bisa ditanggulangi sedini mungkin agar yang namanya kerugian negara maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat secara langsung ini bisa terhindari seperti itu. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir, seperti yang kita bahas tadi bahwa saja temuan penyunatan takaran minyak kita ini menjadi salah satu hal yang menghebohkan dan juga mengejutkan publik, karena minyak yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, yang harusnya masyarakat bisa menerima ataupun membeli minyak dengan harga yang lebih murah, yang notabene ini merupakan minyak bersubsidi, namun justru harus dikurangi oleh pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang ingin memperkaya diri. Dan semoga tindakan kemudian penyidikan dari pemerintah dan juga aparat terkait ini bisa memberikan efek jera agar hal-hal tersebut atau hal-hal semacam tersebut tidak terulang lagi ke depannya. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.